semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan perpajakan tentang materi rapel. Sebelum kita mulai videonya, kita akan perkenalkan nama kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Paulina Martinez Waru. Nama saya Kelvin Alexandrus Bayong. Nama saya Muhammad Ilham Alfasya. Check it out. Oke, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan serta pembangunan negara. Tujuannya agar negara bisa menyediakan fasilitas dan layanan umum seperti jalan, sekolah, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Neto, pajak adalah jumlah pajak yang harus dibayar setelah dikurangi pemotongan, kekurangan, atau kredit pajak tertentu. Sederhananya, ialah neto pajak sama dengan pajak akhir yang benar-benar wajib dibayar. Contoh, pajak terutang sama dengan 1 juta rupiah. Kredit atau pendahuluan pajak sama dengan 200.000. Jadi, neto pajak sama dengan 800.000. Inilah yang harus dibayar. Di sini ada bruto pajak. Bruto pajak adalah jumlah penghasilan atau nilai transaksi sebelum dikurangi biaya, potongan, atau pengurang pajak apapun. Sederhananya, bruto pajak sama dengan dasar perhitungan pajak yang masih kotor, belum dipotong apapun. Contohnya, gaji bruto sama dengan total gaji sebelum potongan pajak dan BPJS. Ini yang jadi dasar perhitungan pajak. Ada juga omset bruto. Total penjualan sebelum dikurangi biaya produksi digunakan untuk menentukan pajak tertentu. So, bruto pajak adalah nilai awal sebelum dihitung pajaknya. Nah, di sini juga ada PPh pasal 21, yaitu pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima oleh pegawai atau orang pribadi atas pekerjaan dan jasa. Penjelasan singkatnya yaitu dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan, dikenakan pada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pekerja kelepas, dan penerima honor. Besarnya dihitung berdasarkan penghasilan bruto, kemudian dikurangi PTKP dan aturan perpajakan yang berlaku. Contoh paling sederhananya adalah gaji karyawan dipotong PPh 21, yaitu disetor perusahaan ke negara. Mari kita lihat soal berikut ini. 1. Pawawan. Seorang karyawan swasta yang bekerja di PT OTKP dengan status menikah dan mempunyai anak 1. Setiap bulan, Pawawan menerima gaji 8 juta per bulan. Namun, pada bulan Mei 2025, gajinya naik menjadi 9 juta per bulan. Gaji berlaku surut. Selain mendapat gaji, Pak Taslim mengikuti iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan dan iuran JHT sebesar 2%. Hitunglah PPh 21 atas gaji rapel dari bulan Januari sampai dengan bulan April. Nah, pertama-tama itu ada di gaji di bulan Januari, yaitu 8 juta. Cara perhitungannya yaitu pengurangan biaya jabatan 5% dikali 8 juta, hasilnya 400.000. Iuran pensiunnya 100.000 dari soal tersebut. Dan iuran JHT-nya 160.000. Dari mana sih 160.000 ini? Dari 8 juta dikali 2%. 2%-nya dari mana? 2%-nya dari soal. Keseluruhannya itu hasilnya 660.000. Dan penghasilan neto sebulannya itu 7.340.000. Dan penghasilan neto setahunnya itu 7.340.000 dikali 12 bulan, yaitu 88.080.000. Di sini ada PTKP setahun K1, WP pribadi 54 juta, WP kawin 4.500.000, dan WP satu anak 4.500.000. Sama dengan 63 juta. Penghasilan kena pajak setahun adalah 25.080.000. PPh pasal 21 terutang adalah 5% dikali 25.080.000 sama dengan
1.254.000. PPh pasal 21 Januari yaitu 1.254.000 dibagi 12 bulan sama dengan 104.500. Sekarang kita hitung PPh pasal 21 yang bulan Mei. Karena penghasilan berlaku surut, berarti gaji dari bulan Januari sampai dengan Mei ada tambahan sebesar 1 juta dikali 5 bulan, yaitu sama dengan 5 juta. Gaji bulan Mei sama dengan 9 juta. Di sini ada juga pengurangannya. Pengurangannya adalah 1. Biaya jabatan 5% dikali 9 juta sama dengan 450.000. Yang kedua, ada iuran pensiun sebesar 100.000. Dan yang ketiga, ada iuran JHT 2% dikali 9 juta yaitu 180.000. Jadi total pengurangannya adalah 730.000. Penghasilan neto sebulannya itu 8.270.000 dan penghasilan neto setahunnya itu 8.270.000 dikali 12 yaitu 99.240.000. Dan PTKP setahun K1-nya itu wajib pajak pribadi 54 juta, wajib pajak kawin yaitu 40 juta setengah, dan wajib pajak anak juga 4 juta setengah. Di total yaitu 63 juta. Dan penghasilan kena pajak setahunnya 36.240.000. Dari mana jumlah itu? Dari 99.240.000 dikurang 63 juta. PPh pasal 21 terutangnya yaitu 5% dikali 36.240.000, yaitu hasilnya 1.812.000. PPh pasal 21 Mei 1.812.000 dibagi 12, hasilnya 151.000. Pasal PPh 21 yang harus dibayar dari Januari sampai April adalah 4 bulan kali 151.000 sama dengan 604.000. PPh pasal 21 yang sudah dipotong dari Januari sampai April adalah 4 bulan kali 104.500 sama dengan 418.000. PPh pasal 21 atas uang rapel dari Januari sampai April adalah 186.000. Jadi rapel untuk Januari sampai April sama dengan 4 bulan. 46.500 dikali 4 sama dengan 186.000.